ini aku sedang launching single terbaru aku berjudul Pendengar Cerita di tanggal 31 Juli 2025. Jadi Pendengar Cerita ini kita launching di salah satu kafe di Bogor namanya Kafe Wangsa, dan Pendengar Cerita ini diciptakan oleh kakak iparku sendiri namanya Didi Yusuf. Jadi Pendengar Cerita ini dibikin atas keresahan banyaknya orang yang hanya menjadi pendengar cerita seseorang doang. Jadi lama mereka berhubungan seakan sahabat, teman, ternyata menjadi pendengar cerita doang dan orang dia sukai itu tiba-tiba menikah dengan orang lain atau diambil sama orang lain. Jadi sebenarnya pesannya dalam lagu ini adalah apapun hasilnya, ketika kalian mempunyai perasaan dengan siapapun, baiknya kalian sebutin ataupun kalian ungkapkan dulu. Mau ditolak ataupun diterima itu urusan belakang lah. Untuk genrenya sendiri, Angga ini lebih kemana nih lagunya? Kita lebih ke pop ya. Pop. Untuk apa? Inspirasi kamu nih untuk mau dari musiknya, lagunya lebih terinspirasi kepada siapa sih kalau nggak tahu? Sebenarnya aku nggak ada spesifik fans sama siapa atau musik siapa. Intinya kalau musik memang aku ambil genrenya pop. Tapi kalau untuk inspirasi itu sebenarnya nggak spesifik. Aku fans sama siapapun. Yang penting semua lagu yang enak didengar, menurutku yang bisa dinikmati itu aku suka. Bahkan dangdut sekalipun. Berarti mendengarkan semua lagu ya? Semua lagu berdengar. Oke. Ini relate juga nggak? Pernah terjadi dengan Angga sendiri kisah lagu ini apa seperti apa? Sebenarnya ini belum pernah ya. Mungkin bahkan aku yang orang yang meninggalkan mungkin. Bukan yang korban di lagu ini ya. Mungkin sempat yang meninggalkan gitu ya. Ternyata aku baru sadar bahwa perempuan itu adalah tempat aku curhat doang. Ternyata aku sama yang lain dulu ya, tapi udah lama sekali. Ya nggak pernah kolamin sih. Oke, untuk konsep video klipnya juga udah ada? Video klipnya sudah ada. Konsepnya seperti apa video klipnya? Oke, video klip sudah ada, bisa ditonton di Angga Chandra Musik Official juga. Jam 4 tadi sudah rilis. Konsepnya adalah 3 orang sahabat, di mana satu sahabatnya ini LDR dengan pacarnya. Jadi 3 orang sahabat, berdua ini sudah pasangan. Jadi pasangannya ini dititipkan ke temannya yang satu lagi yang masih sama-sama, karena mereka sangat-sangat dekat kan hubungannya bertiga ini, bahkan seperti pasangan juga. Jadi hari-hari cewek ini terus-terusan ditemani oleh bintang video klipnya namanya Atap atau Ashraf Jamal namanya, terus bintang perempuannya namanya Putri Ziani. Jadi dia berdua tuh beraktivitas seperti biasa layaknya seorang yang berpasangan lah gitu, berpacaran. Ternyata mereka ini adalah hanya pendengar cerita aja sih. Atap ini menjadi korban sebagai pendengar cerita dan diakhiri oleh Putri yang menikah dengan Angga. Jadi pranikahnya Angga dan Putri itu putrinya ditemenin sama Atap. Itu sih. Oke, single perdana dan ekspektasi kamu di dunia terjun di musik. Ini single perdana kamu berarti? Ini single ke-18. Oh, udah single ke-18. Oh, udah banyak juga ya. Berarti mengawali karir dari tahun berapa nih Angga? Mengawali karir dari tahun 2014 sebenarnya di salah satu band namanya Adipati. Dulu bergabung di salah satu label yang cukup besar juga, Trinity Optima. Tapi akhirnya aku lengser dari sana, aku keluar dan memutuskan untuk solo, dan mulai single pertama aku itu lagunya Sampai Tutup Usia di 2017. Oke, ini tantangannya sekarang sempat ngeband dan sekarang juga single menjadi solois. Apa nih tantangan barunya untuk Angga nih menjadi solois juga? Enggak ada tantangan apapun sih sebenarnya, karena jujur waktu ngeband pun tetap kayak solo. Ya memang jenis suaranya memang cocoknya solo, kebanyakan orang bilang seperti itu. Oke. Tapi suka sering ciptain lagu juga nggak sih? Sampai Tutup Usia, Semua Demi Kamu, Sekecewa Itu laguku semua, dan mungkin ini lagu yang keberapa diciptakan oleh saudara sendiri atau orang lain. Tapi kamu sendiri kalau saat menciptakan lagu, inspirasi apa sih yang biasanya kamu dari lingkungan kah, teman apa? Yang pasti dari lingkungan ya, dari sekitar, bisa dari teman, bisa dari keluarga, bisa dari kisah nyata kita sendiri yang pernah kita alami. Kadang hal-hal kecil seperti itu bisa muncul kapanpun ya, karena dalam musik menurutku nggak ada hal yang pasti, itu bisa datang kapanpun ini dengan inspirasi. Seoptimis apa sih seorang Angga nih? Maksudnya kan penyanyi banyak banget ya, berbagai genre yang bermunculan hadir dan gampang juga bikin musik. Kamu ke depannya maksudnya punya strategi apa untuk menaikkan lagu-lagu kamu nih? Menurutku saat ini selagi kita memberikan sesuatu yang baik, kualitas audio yang baik, lalu video klip yang mungkin setara, maksudnya bisa diterima dan bisa menyampaikan pesan dari lagunya, insya Allah bakal diterima sih. Tapi kadang menurut kita juga, bahkan seorang pencipta lagu handal pun belum bisa menentukan bahwa sebuah lagu itu akan meledak ataupun bakal sukses.
dan ketika lagu itu udah mendapat titiknya, insya Allah bakal naik. Kedepannya akan membuat apa lagi ada kira-kira nih? Kedepannya kita mungkin akan rilis beberapa single lagi karena kita juga udah ada prepare 4 single kedepannya setelah lagu ini. Tapi belum kita bisa bocorin kapan kita mau rilis, nanti kita bakal undang lagi. Oke, ini udah 18 lagu ya. Yeah. Yang membuat kamu tetap semangat untuk berkarya di dunia musik apa? Karena jiwa ya. Dulu aku sempat lepas dari musik beberapa tahun karena aku mau naik kapal pesiar, tapi ternyata aku balik lagi. Harusnya aku udah di Miami sana, naik salah satu kapal besar dan menjadi pekerja di sana dengan gaji yang bagus. Tapi aku lebih memilih balik ke Margonda Depok untuk ngamen selama 7 tahun untuk kejar cita-citaku menjadi seorang musisi. Memang cita-cita dari kecil ingin menjadi musisi berarti ya? Iya. Oke, terakhir mungkin harapannya untuk single yang ini seperti apa nih terbaru ini? Harapannya pesan dari lagunya sampai ke orang yang benar-benar cocok dan mengalami hal dari lagunya. Cukup itu aja.